Di balik perbukitan hijau Yogyakarta, tersembunyi lorong-lorong gelap yang jarang dibicarakan, bukan sekadar lubang di tanah, melainkan saksi bisu penjajahan, kerja paksa, dan penderitaan rakyat Jawa. Goa Jepang, nama yang kini terdengar tenang, namun menyimpan cerita kelam dari masa perang. Lorong ini pernah dipenuhi suara cangkul, teriakan perintah, dan langkah tentara asing yang datang membawa janji palsu. Inilah tapak tilas pendudukan Jepang di tanah Jawa awal dekade 1940. Dunia dilanda Perang Dunia Kedua. Di Asia, Kekaisaran Jepang bangkit sebagai kekuatan militer besar. Jepang membutuhkan sumber daya, minyak, bahan tambang, dan jalur strategis. Hindia Belanda, yang kini bernama Indonesia, menjadi target utama. Saat itu, rakyat Indonesia telah lama hidup di bawah penjajahan Belanda. Banyak yang berharap kedatangan Jepang akan membawa perubahan. Namun, sejarah akan berkata sebaliknya. Tahun 1942, Jepang mendarat di Pulau Jawa. Pasukan Belanda yang lemah dan terkejut akhirnya menyerah tanpa perlawanan berarti. Dalam waktu singkat, kekuasaan di tanah Jawa berpindah tangan. Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua Asia. Bendera Belanda diturunkan. Namun kebebasan yang dijanjikan tak pernah benar-benar datang. Bagi Jepang, Yogyakarta memiliki posisi penting. Wilayah ini jauh dari pantai, relatif aman dari serangan sekutu. Karena itu, Jepang membangun pertahanan tersembunyi, markas bawah tanah, bunker, dan goa-goa militer di perbukitan. Goa Jepang bukan dibangun untuk keindahan. Ia dirancang sebagai benteng perang, sunyi, gelap, mematikan. Pembangunan goa-goa ini dilakukan dengan cara kejam. Rakyat dipaksa bekerja sebagai romusha, tanpa alat berat, tanpa perlindungan, tanpa upah. Mereka menggali batu keras hanya dengan tangan, cangkul sederhana, dan tubuh yang sudah kelelahan. Banyak yang jatuh sakit, banyak yang tak pernah kembali. Goa Jepang dibangun dari keringat dan nyawa rakyat sendiri. Bagi tentara Jepang, goa-goa ini memiliki banyak fungsi sebagai markas komando, tempat penyimpanan senjata dan logistik, serta tempat persembunyian jika serangan udara datang. Lorong-lorong sempit ini dirancang berliku agar sulit diserang dari luar. Namun, bagi rakyat, goa ini bukan benteng, melainkan penjara tanpa jeruji. Romusha bekerja dari pagi hingga malam, makan seadanya, minum dari air yang tidak layak. Banyak yang mati karena kelaparan, penyakit, atau kelelahan ekstrem. Mayat seringkali dikubur seadanya, bahkan ada yang dibiarkan di sekitar goa. Tak ada upacara, tak ada nisan, hanya sunyi dan gelap. Goa Jepang menjadi kuburan tanpa nama. Tahun 1945, keadaan berbalik. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Pasukan Jepang meninggalkan markas-markas mereka. Goa-goa ini ditinggalkan begitu saja. Namun penderitaan yang pernah terjadi tak ikut pergi. Ia menetap dalam ingatan tanah dan lorong-lorong gelap yang tersisa. Hari ini, Goa Jepang di Yogyakarta menjadi situs sejarah dan destinasi wisata. Lorong yang dulu penuh ketakutan, kini sunyi dan tenang. Namun, jika kita mendengarkan dengan saksama, sejarah seolah masih berbisik tentang kerja paksa, tentang penjajahan, tentang harga mahal sebuah kemerdekaan. Goa Jepang bukan hanya peninggalan perang, ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari penderitaan panjang rakyatnya, bahwa di balik alam yang indah ada sejarah kelam yang tak boleh dilupakan. Inilah tapak tilas di tanah Jawa, jejak yang mengajarkan kita untuk tidak pernah lupa dan tidak pernah lagi membiarkan penjajahan terulang.